Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Kita akan melanjutkan menelusuri sejarah perjuangan dakwah Ibrahim alaihissalam, di mana pada episode kemarin kita sudah sama-sama menyimak bagaimana ternyata Tuhannya masyarakat Babilonia pada saat itu ya tiada lain dan tiada bukan yaitu Namrud, yang dimana ternyata Namrud sang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang diagung-agungkan oleh masyarakatnya ternyata mati binasa hanya dengan seekor lalat. Maka scene pun berpindah. Ibrahim alaihissalam dan keponakannya yaitu Lut alaihissalam yang nanti kelak diangkat menjadi Nabiullah, di mana pada saat itu Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71 dan 73 mengenai perpindahan Ibrahim dan keponakannya Lut dari negeri Babilonia, Irak menuju tanah Palestina. Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadzainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Wa nadzainahu, dan kami menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dan Lut ilal ardi, kepada tanah atau tanah Palestina, tanah Baitul Maqdis, yang dimana kami berkahi di dalamnya untuk seluruh alam. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan, dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam keturunan yaitu Ishak dan Yakub sebagai anugerah kehidupan baginya. Wa kulla ja'alna salihina, dan kami jadikan mereka berdua, Ishak dan Yakub, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu nabi. Wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina, mereka menjadi agen of change, agen perubahan yang menyampaikan petunjuk-petunjuk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemimpin umat sepeninggalan Ibrahim alaihissalam. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati, dan kami mewahyukan kepada mereka berdua untuk melakukan sebuah perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa iqamas salati, dan mendirikan salat. Nah, ini menjadi petunjuk bahwa salat itu bukan hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi sholat juga diperintahkan kepada umat terdahulu. Wa ita'iz zakata, dan juga menunaikan zakat. Jadi sholat, zakat merupakan sebuah ritual ibadah untuk membangun koneksitas hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membersihkan jiwanya agar ketauhidan itu tetap memancar dalam jiwa manusia. Wa kanu lana abidin, dan kepada kamilah mereka menyembah. Nah, inilah salah satu ayat yang menegaskan perpindahan episode dakwah Ibrahim alaihissalam dengan keponakannya yaitu Lut alaihissalam dari negeri Babilonia, Irak menuju tanah Palestina atau Baitul Maqdis. Menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili, beliau mengatakan bahwa Ibrahim dan keponakannya yaitu Lut alaihissalam Allah selamatkan ke negeri atau menuju tanah Palestina, yang dimana tanah Palestina itu Allah berkahi. Allah alirkan di tanah Palestina itu, di tanah Baitul Maqdis itu sungai-sungai, sehingga dengan adanya sungai-sungai tersebut menjadikan tanah-tanah di sana subur dan makmur. Tidak sampai di situ saja, Allah menumbuhkan di tanah Palestina itu pepohonan-pepohonan yang memberikan kemanfaatan untuk umat manusia. Dan yang lebih utama dari tanah Palestina itu adalah Allah menjadikan tempat tersebut menjadi tempat kelahiran para nabi dan rasul sepeninggalan Ibrahim alaihissalam. Nah, maka
negeri Palestina tidak bisa dilepaskan dari lembaran sejarah kaum muslimin, karena induknya atau bapa para nabi dan rasul yang dimana mengajarkan intisari ajaran yang sama, yaitu ketauhidan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadikan Palestina tempat yang diberkahi. Oleh karena itu, melihat kasus yang sekarang, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah petunjuk yang jelas bagaimana kita membela Palestina, bagaimana kita menjaga Palestina itu agar senantiasa ada dalam dekapan kaum muslimin. Allah jaga, manusia jaga, umat Islam jaga Baitul Maqdis atau Al-Aqsa tersebut dari tangan-tangan najis Zionis Israel laknatullah alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sebuah perjalanan dilakukan oleh kaum muslimin kecuali ketiga tempat peribadatan. Jadi tidak boleh ada sebuah rihlah, sebuah perjalanan dalam rangka ibadah kecuali kepada tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sabdanya, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan sebuah perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah yaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Bayangkan jikalau kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka tidak hanya mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tetapi mereka juga mengunjungi Masjidil Al-Aqsa. Maka jikalau mereka rutin melakukan itu, maka Zionis Israel laknatullah alaihim, mereka pun akan berpikir panjang jikalau Masjid Al-Aqsa itu senantiasa dikunjungi oleh kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin hanya berkonsentrasi kedua masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tidak melakukan rihlah, tidak mengunjungi Masjid Al-Aqsa, maka seperti memberikan sebuah petunjuk bahwa Masjidil Aqsa itu seperti kurang penting. Kesannya kan seperti itu. Maka ketika kaum muslimin berbondong-bondong menjadikan Masjidil Aqsa sama halnya dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka di sana Israel pasti berpikir panjang untuk melakukan sebuah kezaliman, penindasan, atau bahkan merebut Masjidil Aqsa. Nah, hal ini pernah terjadi zaman dahulu kala. Salah satu Perdana Menteri Israel, dia pernah membakar mimbar di Masjidil Aqsa. Ketika dibakar, setelah puing-puingnya menjadi debu, di malam harinya dia tidak bisa tidur. Dia merasakan sebuah kegelisahan yang tiada tara. Pikirannya semrawut, ada sebuah ketakutan yang merongrong jiwa dan pikirannya. Kenapa? Karena takut ketika pagi hari tiba, sang mentari terbit di ufuk timur, dia bangun dalam keadaan kaum muslimin seluruh dunia menghujat, menteror, dan lain sebagainya, yang menjadikan mentalnya terpuruk, yang menjadikan keberaniannya menciut. Tetapi ternyata setelah pagi tiba, matahari terbit di ufuk timur, ternyata tidak ada respon apapun dari kaum muslimin pada saat itu, sehingga dia pun menyimpulkan bahwa kaum muslimin itu ya seperti singa yang tertidur, tidak memberikan sebuah perhatian lebih kepada Masjidil Aqsa. Berbeda halnya dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah petunjuk sebenarnya. Rasulullah memberikan sebuah clue untuk kaum muslimin agar Al-Aqsa itu senantiasa ada dalam pangkuan kaum muslimin, agar negeri Palestina itu merdeka. Untuk apa? Agar kaum muslimin itu bersatu padu untuk memerdekakan Palestina.
Jikalau umat Islam itu bersatu, ya pasti Israel itu pasti ciut. Nah, itu sebuah peristiwa yang menggambarkan tentang bagaimana kaum muslimin pada saat itu cuek, dan ternyata kecuekan kaum muslimin pada saat itu menghasilkan ya Israel laknatullah alaihi menjadi lebih berani, ya, karena nggak ada respon apapun gitu. Nah, berbicara Palestina, Palestina itu berdekatan dengan Yordania. Ya, pemisahnya itu atau perbatasannya itu hanya sebuah lembah. Jadi Ibrahim alaihissalam mempunyai daerah teritorial atau wilayah dakwah itu sekitar Babilonia dan Palestina. Adapun Yordania itu adalah wilayah teritorial atau wilayah dakwah sepupunya, yaitu Lut. Yang dimana pada sebuah episode kehidupan nanti ada malaikat yang turun kepada Ibrahim alaihissalam. Selain memberikan sebuah kabar, malaikat itu juga memberikan sebuah informasi bahwa sekaligus turun kepada Ibrahim alaihissalam, dan setelah itu kedua malaikat itu akan menghancurkan atau memberikan azab kepada kaum Nabi Lut karena perbuatan maksiatnya. Dari sini disimpulkan bahwa para nabi dan rasul pada saat itu memiliki sebuah wilayah dakwah masing-masing, wilayah atau daerah teritorial sendiri-sendiri. Sehingga kita tahu bersama bahwa sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu banyak banget. Dan yang hanya di show off itu, yang hanya diberitahu kepada kita itu, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, yaitu jumlahnya 25 nabi dan rasul. Sisanya masih banyak yang tidak diekspos. Berarti di seluruh dunia, di setiap wilayah itu Allah utus para nabi dan rasul sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, agar mereka menjalani hidup dan kehidupannya ada dalam track yang benar, ada jalan kebenaran yang Allah ridhoi. Mereka hidup dalam petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga mereka pun bisa terlepas dari gelapnya kesesatan, gelapnya tipu daya syaitan. Nah, hal ini sama halnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu sejaman dengan Nabi Khidir, dan juga sejaman dengan mertuanya, yaitu Syuaib alaihissalam. Cuma mereka memiliki wilayah dakwah masing-masing. Sang mertuanya Nabi Musa, yaitu Syuaib, itu berdakwah di negeri Madian. Adapun Nabi Musa alaihissalam mempunyai wilayah dakwah di sekitar Mesir dan Palestina. Adapun Nabi Khidir, ya, berdakwah di sekitar Turki. Nah, jadi banyak nabi dan rasul yang sebenarnya mereka sejaman. Cuma mereka memiliki wilayah dakwah masing-masing, ya. Mungkin tiap provinsi ada nabi dan rasulnya, cuma Allah tidak memberikan informasi yang detail seperti itu. Sama halnya juga seperti Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Nabi Isa alaihissalam itu sejaman juga dengan sepupunya, yaitu Nabi Yahya, dan juga sejaman dengan pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Cuma mereka mempunyai wilayah dakwah masing-masing.